Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Sally Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Pemirsa, penutupan 4 waduk di Amerika Serikat jadi kemenangan besar bagi aktivis lingkungan dan komunitas suku asli Amerika. Selama beberapa dekade, suku asli Yurok yang tinggal di sepanjang waduk memperjuangkan perlindungan terhadap sumber pangan dan warisan budaya mereka. Bagi suku Yurok yang tanah adatnya terbentang 64 km di sepanjang Sungai Klamath, salmon adalah sumber makanan utama dan merupakan bagian penting dalam budaya mereka. We've had some rough years. I remember having discussions with the Yurok Tribal Council, deciding whether we were going to serve barbecue chicken at the Salmon Festival. Saat ini, suku Yurok memperkirakan salmon di wilayah mereka tinggal 10% dari jumlah semula. Dan ini bermula pada tahun 2002 ketika puluhan ribu salmon dewasa mati bersama dengan spesies lain. Kematian massal ikan ini adalah yang terparah di wilayah barat Amerika Serikat. Then to find out what the real culprit was and what caused it and what could cause it again, then you had a lot of really mad and outraged Indians. 4 waduk yang berjarak 300 km dari sungai bawah Klamath mengalami penurunan kualitas dan volume air. Riset Badan Perikanan dan Habitat Alam AS menunjukkan rendahnya debit air dan suhu yang hangat menciptakan kondisi yang mempercepat pertumbuhan parasit mematikan. 4 waduk yang membendung sungai Klamath adalah milik Pacific Corp yang menyediakan listrik untuk wilayah California. Meski berperan penting, namun di California sedikitnya 100 waduk kecil ditutup dalam 30 tahun terakhir. Alasannya bermacam, mulai dari tingginya biaya lingkungan, konstruksi waduk yang tak aman gempa, juga berkurangnya kapasitas waduk karena endapan sedimen dalam waduk. Menurut Public Policy Institute of California, 2/3 waduk di California berusia 50 tahun lebih yang dibangun dengan asumsi yang salah tentang hidrologi dan gempa bumi di wilayah California. Setelah hampir 20 tahun melawan bersama suku asli Karuk dan Lembah Hupa, suku Yurok memenangkan perjuangan ini. Pacific Corp dihadapkan pada kewajiban kompensasi lingkungan. Departemen Dalam Negeri AS mengestimasi biaya pemulihan lingkungan mencapai 1 miliar dolar AS. Pada tahun 2020, Pacific Corp setuju untuk menutup dam tersebut. But it's the center of my world, right here. We tend to dance the same time in the same places that we have danced for hundreds of years. And so this is home. The river is our life. Proyek penutupan 4 waduk di sekitar Sungai Klamath yang merupakan penutupan waduk terbesar di AS akan dimulai pada tahun 2023. Suku asli Amerika di wilayah akan mengambil peran utama pemulihan lingkungan pasca penutupan bendungan. Dari San Mateo, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sebagian sanksi Uni Eropa dan pematok harga minyak mentah Rusia dari negara-negara G7 telah berlaku. Namun pembatasan harga itu kembali memunculkan reaksi beragam dari Rusia, Ukraina maupun negara-negara Asia. Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lain yang tergabung dalam G7 bersama Australia menyepakati pembatasan harga minyak Rusia maksimal $60 per barel yang mulai berlaku 5 Desember. So that's what the price cap is about. In principle, if everyone joins India and China and other markets and not just the EU and the US and the G7 countries, if everyone joins, then every barrel of Russian oil that is sold will be capped at a certain price. And anyone who doesn't pay that price, tries to pay above it, won't be able to access all the services that will help that oil flow. That's the concept. Tiongkok sementara ini tak banyak menghiraukan pembatasan harga, sementara India juga tak menyatakan akan bergabung dan mematok harga. So at this price level, then that outlook really doesn't change much. But what is key is how much volume Russia will be able to sell. And that depends not only on the willingness of Asian buyers to continue buying Russian oil, but also what is the physical ability of Russia to shift that oil
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang bersama pemimpin sejumlah negara Eropa Timur lain mendesak pematokan harga ke $30 per barel, menyaksikan efektivitas pembatasan ke $60 per barel, yang menurutnya masih memungkinkan Rusia mengeruk untung. Why 30 and not 60? And I know that there's been some comments out there. And so look, the price will lock in a discount on Russian oil, especially in light of the $100 per barrel they earned just a few months ago. And it can be adjusted over time to prevent Russia from further profiting from its war. Tapi menurut Gedung Putih, tujuan utama negara-negara barat tetap tercapai. Harga maksimal akan dikaji dan bila perlu disesuaikan setiap bulan. Pematokan harga minyak Rusia yang memasok sekitar 11% pasokan minyak mentah dunia akhirnya tak memicu panik di pasar komoditas global. Harga minyak mentah meski sempat menguat juga akhirnya melemah, meski penurunan ini lebih diakibatkan berkurangnya permintaan dari Tiongkok sebagai dampak kebijakan zero COVID atau nol COVID yang menekan kegiatan ekonomi negara tersebut. Pemerintah Rusia mengatakan tak akan menjual minyak ke negara yang mendukung skema pematokan harga oleh G7. You could argue that countries like India, China, Indonesia, and others will say, well, I don't really need this price cap mechanism because I can already buy as much Russian oil as I want, and it's already discounted because Russia's under pressure, it's hunting for buyers, it's been forced to discount its oil in recent months. And the discount was pretty big. Pemberlakuan pematokan harga bersamaan dengan mulai berlakunya larangan impor minyak Rusia lewat laut ke negara-negara Uni Eropa. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, Amerika Serikat ingin merebut kembali posisinya sebagai pusat manufaktur dan penelitian semikonduktor agar tidak bergantung pada rantai pasokan di Asia. Negara bagian Arizona termasuk yang bersaing mendapatkan pendanaan pemerintah pusat untuk mendukung industri chip komputer domestik. Derekonstruksi ini adalah masa depan Arizona. Tepat di utara pusat kota Phoenix, raksasa pembuat chip Taiwan TSMC sedang membangun fasilitas fabrikasi. Keputusan TSMC untuk membangun di Arizona tiba saat pembuat kebijakan di Amerika tengah mendukung industri semikonduktor domestik dengan pendanaan $54 miliar dari Undang-Undang Chips and Science. Para pemimpin lokal menginginkan pekerjaan dan kegiatan ekonomi, sementara pembuat kebijakan menginginkan bagian penting dari rantai pasokan semikonduktor berada di Amerika karena alasan ekonomi dan keamanan nasional. Arizona State University termasuk di antara yang mengajukan sebagian dari tambahan $2 miliar untuk memajukan kemampuan mikroelektronik Departemen Pertahanan Amerika. We can't be reliant on a competing economic superpower for critical components in our own economic future. Selama beberapa dekade, para pemimpin Silicon Valley mengandalkan Asia Timur sebagai pusat manufaktur elektroniknya. Ada sejumlah alasan, termasuk biaya, mengapa banyak manufaktur di Asia. Menurut para pemimpin Arizona, Undang-Undang CHIPS dapat membantu mengimbangi biaya tambahan 30% yang diperlukan untuk membangun pabrik manufaktur di Amerika dibanding di Asia. Kepala Eksekutif Lembaga Pengembangan Ekonomi Arizona Sandra Watson mengunjungi Taiwan awal tahun ini untuk mempromosikan Arizona ke 40 pemasok TSMC. 6 di antaranya sudah pindah ke Arizona. We're working with a couple of dozen other suppliers from Taiwan specifically, but we're seeing companies from all over the world looking at establishing an operation here in Arizona. Meski produsen dan pemasok chip membuka pabrik di Arizona, tapi penciptaan ekosistem chip yang lengkap di Amerika akan menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, bagian penting dari rantai pasokan chip masih berada di luar negeri, menurut Chris Camacho dari Greater Phoenix Economic Council. Today, whether it's packaging, substrates, the other components that go into the broader ecosystem, most of that manufacturing production is occurring offshore. Our goal is to have an end-to-end solution where the foundries all the way to inputting those chips into the advanced packaging infrastructure happens in the United States. Arizona menjadi negara bagian terbesar keempat di bidang pekerjaan semikonduktor setelah California, Oregon, dan Texas. Keputusan TSMC untuk mendirikan pabrik di Arizona dan juga Intel yang memperluas pabriknya sekitar 45 km tenggara Phoenix telah menjadi faktor penarik bagi industri lainnya untuk terjun ke wilayah ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Tiongkok mempercepat laju ekspansi nuklirnya dan diperkirakan akan punya 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Ini adalah salah satu estimasi laporan Pentagon tentang kekuatan militer Tiongkok. Tiongkok kini punya 400 senjata nuklir, bertambah hampir 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir, menurut laporan tahunan Pentagon. Dephan AS juga menyebut Tiongkok melakukan 135 uji coba dan latihan rudal selama setahun terakhir, terbanyak dibandingkan total peluncuran rudal di seluruh negara lain di luar rudal yang diluncurkan di wilayah perang seperti Ukraina. If one looks at the capability and capacity of China's missile arsenal, it's breathtaking. Laju penambahan persenjataan ini, menurut Pentagon, bisa mengimbangi AS. China is the one country out there that geopolitically has the power potential to be a significant challenge to the United States. And they are. Laporan ini juga menyebut Tiongkok semakin sering lakukan perilaku militer yang tak aman dan tak profesional terhadap AS dan sekutu di kawasan, terutama terhadap Taiwan, menurut analis. They've refused to take military force against Taiwan off the table, explicitly refused to do so. And they're undertaking the actions of a country that means what they say, and that is they're getting ready to potentially conduct an attack against Taiwan. Meski sering bertindak agresif, Tiongkok diperkirakan tak akan menyerang Taiwan dalam waktu dekat. As the report highlights, we don't believe that an invasion is imminent. Menurut pejabat senior Dephan Amerika Serikat, Tiongkok sedang mempersiapkan kenormalan baru aktivitas militer di sekitar Taiwan. Selain Taiwan, sejumlah negara kepulauan di Samudra Pasifik yang menghubungkan benua Asia dan Amerika juga jadi perebutan kedua negara. Tiongkok mendekati Kepulauan Salomon dan mengindikasikan rencana untuk punya kehadiran militer yang lebih permanen. Sementara Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada September lalu mengadakan konferensi tingkat tinggi dengan negara-negara Pasifik. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS di Kamboja, Menteri Pertahanan Tiongkok menyebut Taiwan sebagai batas yang tak bisa dilanggar. Namun agresi Tiongkok meluas ke wilayah lain termasuk Laut Tiongkok Selatan, di mana armada militer AS baru saja menyelesaikan pelayarannya di perairan yang jadi lalu lintas perdagangan bernilai triliunan dolar per tahunnya. I know that there has been some reporting that China essentially ejected our ship from the areas. That is not true. Again, we'll continue to sail, fly, and operate wherever international law allows. Tiongkok mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan dan mengacuhkan putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Tiongkok tak punya hak historis atas wilayah laut tersebut. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, negosiasi di tubuh Uni Eropa untuk membatasi harga minyak Rusia di pasar global akhirnya berlangsung alot, dengan masing-masing negara anggota mengemukakan kepentingan masing-masing. Bila akhirnya disetujui, efektivitas pematokan harga ini masih menjadi tanda tanya, meski negara seperti Indonesia berpotensi diuntungkan. Gedung Putih terus mencermati alotnya perundingan Uni Eropa untuk menetapkan batas harga minyak Rusia. The discussions are going well, we think. And we strongly believe that a price cap is a good approach, the right approach to limit Mr. Putin's ability to profiteer off this war. And our EU colleagues are working through the modalities of that right now, how that would be implemented, what level it's going to be at. We think those discussions are going on in a pretty robust fashion. Sulitnya mencapai kesepakatan disebabkan perbedaan tolok ukur. Amerika Serikat dan sejumlah negara G7 lainnya semula mengusulkan batas 65 hingga 70 dolar per barel. The Saudis produce their oil at only $22 a barrel, largely thanks to U.S. technology. So it's quite efficient for them. The Russians have to have more than twice that. It's around $45 a barrel or so to extract their oil. So the profit for Russia wasn't so great before. Ukraina menilai pematokan harga yang diusulkan G7 terlalu tinggi. Demikian pula Polandia, Lituania, dan Estonia. Mereka ingin harga dipatok hanya 30 dolar dengan estimasi sebagian pihak bahwa biaya produksi Rusia hanya 20 dolar per barel. Uni Eropa dan Amerika Serikat menghadapi banyak kendala dalam pembatasan harga minyak Rusia.
Bila dipatok terlalu tinggi, maka Rusia bisa melanjutkan serangannya terhadap Ukraina dengan tetap tingginya hasil penjualan minyaknya. Tapi bila dipatok terlalu rendah, Rusia bisa mengurangi produksi minyaknya secara signifikan dan mengguncang pasar global, mengingat Rusia adalah pemasok 10% minyak dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang sempat menolak ajakan Amerika Serikat untuk mendukung pematokan harga minyak Rusia. Namun dalam penjelasannya kepada VOA, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menjelaskan Indonesia bisa menerima pembatasan ini. So I think the decision or the attempt to create this kind of price cap definitely is going to provide benefit. What we are saying, whether this is actually effective or not, is actually the question regarding what is mechanism that is in place. Menurut analis, meski Indonesia tidak secara formal mendukung pembatasan harga, Indonesia bisa menggunakannya untuk memperkuat posisi tawar. But we're seeing that already. You see that Indonesia was offered a $40 a barrel discount on Russian oil, and you see what the Indian oil minister has said. He said that, my only interest here, it's not moral, it's not ethical. It's getting a better deal from my country on the price of oil. Uni Eropa ingin mencapai kesepakatan sebelum 5 Desember saat mulai berlakunya sanksi dan embargo Uni Eropa terhadap minyak Rusia, termasuk larangan menyediakan asuransi bagi kapal yang mengangkut minyak mentah Rusia. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, menurut laporan terkini dari kampanye internasional pelanggaran ranjau darat, Rusia dan Myanmar adalah dua negara yang masih menggunakan ranjau darat tahun ini. Setiap tahun ribuan orang tewas akibat ranjau darat, mayoritas adalah anak-anak. Oksana dan Viktor merayakan pernikahan mereka di rumah sakit di Lviv, Ukraina. Sang pengantin baru, Oksana, adalah seorang perawat yang tak sengaja menginjak ranjau darat militer Rusia di dekat kampung halamannya. Tahun ini ada 270 korban yang meninggal atau menjadi cacat akibat ranjau darat di Ukraina yang ditanamkan pasukan Rusia sejak awal serangan akhir Februari lalu. We have more than 200,000 square kilometers which is not checked yet and not demined. Laporan Monitor Ranjau 2022 mencatat Rusia menanam ranjau dengan tangan, dijatuhkan dari pesawat, serta lewat artileri dan roket. Russian forces have used at least 7 types of anti-personnel landmines since the Russian invasion of Ukraine on the 24th of February. There's also some evidence that improvised victim-activated explosive devices have been used, and those fall under the prohibition of the international treaty banning landmines. Militer Myanmar telah menggunakan ranjau darat selama beberapa dekade. There was some increased use of anti-personnel mines by government forces in Myanmar around telecom towers, pipelines and other energy installations, as well as used by non-state armed groups in that country. Di sekitar 60 negara di dunia, ranjau darat masih bisa ditemukan. Pada tahun 2021, 5.500 korban baru ditemukan akibat ranjau darat dan juga sisa ledakannya. Separuh dari korban tersebut meninggal dunia dan mayoritas adalah anak-anak. Suriah mencatat jumlah korban ranjau terbanyak, sekitar 1.200 korban. Sementara di Afghanistan ada 1.000 lebih korban baru akibat ranjau. Putra Ahmed, Maurat yang berusia 9 tahun, tewas Januari lalu setelah menginjak ranjau darat ketika berada di pantai dekat Hodeidah, Yaman. Di bawah perjanjian larangan ranjau Ottawa, 94 negara telah menghancurkan 55 juta ranjau darat dari gudang senjata mereka. Namun tak jarang, ranjau darat masih mengambil nyawa warga sipil bahkan setelah konflik mereda. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan berita dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.